Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pengontrolan kembali, tetapi kita akan berbicara tentang aktuator. Jika yang lalu itu kita sudah membahas tentang controller dan mempelajari lebih detail tentang programmable logic controller, di mana itu adalah controller yang dipergunakan di dunia industri. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang aktuatornya. Jadi yang pertama itu kita kembali lagi ke dalam sistem pengontrolan kita, di mana yang lalu itu sudah Ibu terangkan bahwa secara garis besar sistem pengontrolan itu ada dua, yaitu sistem kontrol loop terbuka dan sistem kontrol loop yang tertutup. Masing-masing pada sistem kontrol ini ada beberapa elemen yang memang harus kita miliki. Yang pertama itu kita otomatis harus memiliki sensor ataupun transducer input agar dapat mendeteksi adanya perubahan di lingkungan yang kita berikan sistem kontrol ini. Lalu kita juga harus mempunyai elemen controller, dan ketika elemen controller ini ingin memerintahkan suatu elemen lain untuk melakukan suatu perubahan, maka elemen tersebut kita katakan sebagai correction, yang nantinya akan melakukan suatu proses yang menghasilkan suatu perubahan. Demikian juga pada sistem kontrol loop tertutup, dia kurang lebih sama, hanya saja bedanya pada sistem kontrol loop tertutup itu ada elemen umpan balik yang biasanya kita sebut sebagai elemen pengukur untuk dapat mengukur keluaran itu apakah dia sama dengan yang kita inginkan pada program. Tetapi tetap saja pada kedua sistem kontrol ini itu kita memiliki yang dinamakan sebagai elemen correction. Sekarang kita lihat apa yang disebut sebagai elemen correction atau elemen koreksi. Jadi elemen ini itu adalah elemen kontrol final di mana dia bertanggung jawab untuk mengubah output perintah dari controller menjadi suatu perubahan pada proses yang bertujuan untuk mengkoreksi perubahan pada variabel yang dikontrol. Atau dengan kata lain, elemen koreksi ini adalah elemen yang bertanggung jawab melakukan perintah yang diberikan oleh controller. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki pemanas. Kita ingin mengatur agar pemanas itu akan tetap menyala jika suhunya itu masih di bawah 30 derajat Celcius. Nah, ketika outputnya terbaca bahwa suhu lingkungan masih di bawah 30 derajat Celcius, maka controller akan mengirimkan perintah kepada elemen pemanas untuk dapat menyala. Jadi di sini elemen pemanas itulah yang kita sebut sebagai elemen koreksi. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Jadi di sini kita punya suatu tangki untuk evaporasi yang mengeluarkan uap yang murni. Nah, untuk dapat bekerja dengan baik, tangki ini kita operasikan dengan mengontrolnya menggunakan suatu katup, di mana controller atau PLC-nya itu nanti akan membaca berapa tekanan yang ada di evaporator ini. Jika tekanannya sudah sesuai, maka katup akan menutup. Tetapi ketika tekanannya di sini belum sesuai, maka katup itu akan membuka. Nah, ketika mengontrol tekanan yang ada di dalam evaporator ini, artinya PLC tersebut itu memberikan perintah kepada katup untuk dapat membuka atau menutup. Oleh sebab itu, elemen pengkoreksi pada sistem ini itu adalah katup ataupun valve, karena dialah yang menerima perintah dari controller dan melakukan perintah tersebut untuk dapat melakukan suatu proses pada alat kita. Contoh lain di sini, misalkan kita ingin menghidupkan suatu conveyor, di mana conveyor tersebut itu diukur kecepatannya. Jadi, ada masukan perintah yang dimana controllernya itu adalah berupa differential amplifier. Differential amplifier ini kemudian memberikan perintah kepada motor. Dalam hal ini, motor itu kita sebut sebagai elemen pengkoreksi. Motor tersebutlah yang mendapatkan perintah dari controller, yaitu differential amplifier,
untuk dapat melakukan suatu tindakan, yaitu menggerakkan si conveyor tersebut. Itulah kira-kira contoh dari elemen koreksi. Beberapa contoh elemen koreksi yang sering digunakan itu adalah katup atau valve yang seperti kita lihat di contoh yang pertama. Jadi katup tersebut membuka menutupnya itu bisa mengubah kecepatan fluida yang mengalir melalui suatu pipa, sehingga dia bisa digunakan untuk mengontrol level ketinggian cairan pada suatu tangki. Yang kedua, elemen koreksi yang sering dipergunakan seperti pada contoh kedua itu adalah motor. Motor ini mengubah energi listrik dari controller menjadi gerakan yang memutar. Jadi gerakan mekanis yang dilakukan motor itu adalah gerakan memutar. Gerakan memutarnya ini itu dia dapat menggerakkan suatu beban ataupun untuk mengontrol posisi beban. Dan yang ketiga, elemen pengkoreksi yang sering digunakan itu adalah saklar atau switch, yang dimana dia menerima perintah dari controller apakah saklarnya akan on ataupun saklarnya akan off. Dan ketika on off ini dia tuh bisa melakukan suatu proses. Sebagai contoh, dia bisa mengontrol suhu dengan menghidupkan pemanas atau menghidupkan lampu dan lain sebagainya. Masuk ke dalam aktuator, apa hubungan elemen pengkoreksi dengan aktuator? Jadi aktuator itu sebenarnya adalah bagian dari elemen pengkoreksi yang menyediakan kekuatan, seperti menggerakkan atau memberikan gaya kepada objek. Jadi ingat, yang disebut sebagai aktuator itu adalah suatu elemen yang dia fungsinya itu untuk menggerakkan atau memberikan gaya pada suatu objek sehingga dapat merubah posisi objek ataupun posisi benda yang dikontrol. Dengan kata lain, aktuator itu disebut juga sebagai transducer output. Kenapa kita sebut sebagai transducer output? Karena dia adalah transducer, yaitu mengubah dari satu energi ke energi yang lain. Namun, dalam suatu sistem pengontrolan, dia mengubah dari energi listrik yang didapatkan dari controller menjadi energi mekanis yang dapat menggerakkan benda ataupun melakukan suatu perubahan. Sebagai contoh di sini, itu katup. Nah, katup yang menerima input dari controller itu dapat membuka atau menutup, atau agak setengah membuka, sehingga dia bisa mengubah aliran fluida yang mengalir di dalam pipa, atau mungkin dia juga dapat menggerakkan piston pada suatu silinder dengan gerakan yang lurus. Nah, dalam hal ini sistem piston silinder itulah yang kita sebut sebagai aktuator. Jadi aktuatornya di sini itu adalah piston silinder. Kenapa? Karena bagian itulah yang bergerak atau memberikan gaya kepada objek. Sedangkan katupnya itu sendiri itu adalah elemen pengkoreksinya. Sekarang di sini kita lihat contoh lain dari aktuator, yaitu misalkan kita menemui adanya bus yang pintunya itu dapat membuka atau menutup secara otomatis. Maka menutup dan membukanya pintu bus yang secara otomatis itu sebenarnya itu kita sebut sebagai aktuator. Kenapa? Karena dia itu bisa menggerakkan suatu objek, yaitu si pintu bus tersebut. Jadi sistem untuk menggerakkannya itu kita sebut sebagai aktuator. Atau kalau misalnya kalian perhatikan mobil, kita ingin memundurkan atau memajukan kursi pada mobil tersebut, yang membuat si kursi mobil itu bergerak maju mundur, itu adalah aktuator. Kembali lagi, aktuator tadi itu adalah elemen yang digunakan untuk menggerakkan atau memberikan gaya pada suatu objek. Jadi kalau misalnya kursi mobil maju mundur, artinya itu ada yang menggerakkannya. Elemen yang menggerakkannya itu adalah aktuator. Dalam hal bergerak secara mekanis, aktuator itu bisa bergerak maju mundur secara linier. Contohnya seperti ini tadi, sistem piston. Jadi ini bisa bergerak maju ataupun bergerak mundur, dan bisa juga bergerak dengan berputar ataupun rotari, contohnya seperti ini. Jadi bagian yang ini itu bisa bergerak berputar. Nah, ini adalah gerakan dari aktuator. Berdasarkan sumber energi yang diberikan pada aktuator,
yang diubahnya menjadi energi mekanis, itu terdapat 3 jenis aktuator. Yang pertama itu kita sebut sebagai aktuator pneumatik, di mana dia mendapatkan sumber energi dari udara yang terkompresi. Oleh karena itu, biasanya aktuator ini digunakan untuk gaya yang lebih kecil. Yang kedua itu adalah aktuator hidrolik, di mana dia mendapatkan energi itu dari aliran fluida atau oli bertekanan. Oleh sebab itu, aktuator hidrolik biasanya penggunaannya mirip seperti aktuator pneumatik, hanya saja untuk gaya yang lebih besar. Yang ketiga itu adalah aktuator listrik, seperti motor, kemudian yang dibarengi dengan solenoid atau kumparan valve. Di sini, gerakan yang dihasilkan pada motor itu biasanya adalah gerakan memutar. Lalu apa keunggulan dari aktuator pneumatik dan hidrolik dan dibandingkan dengan aktuator yang berasal dari sumber energi listrik? Yang pertama, aktuator pneumatik atau hidrolik ini itu dia ukurannya kecil tetapi dapat menghasilkan gaya atau torsi yang besar. Namun, biaya sistemnya lebih mahal dan juga dia mudah kotor, terutama untuk aktuator yang hidrolik karena mempergunakan aliran dari fluida ataupun oli. Lalu, kalau untuk aktuator listrik atau motor, dia lebih mudah dalam pengontrolan karena bisa langsung ke motornya dari kontrolernya dan memiliki kecepatan lebih tinggi, lebih efisien, dan akurat. Sekarang kita perhatikan, inilah berbagai macam aktuator. Jadi ingat, yang disebut sebagai aktuator tadi itu adalah elemen yang dapat menggerakkan atau memberikan gaya kepada suatu objek sehingga objek tersebut dapat melakukan perpindahan posisi. Kita memiliki relay, ini adalah bagian dari elemen pengkoreksinya, piston, kemudian solenoid, silinder pneumatik, ada motor stepper, kemudian motor listrik. Di sini, Ibu ingin memberikan satu contoh dari penggunaan aktuator hidrolik sebelum nanti kita akan mempelajari satu persatu aktuator tersebut secara lebih detail. Kalau kalian pernah lihat mobil yang dia bisa mengangkut pasir seperti ini sebenarnya gerakan dari bagian yang menggali ini itu adalah aktuator hidrolik. Nah, aktuator yang bisa dipergunakan dalam dunia industri itu seperti yang sudah kita sebutkan tadi, berdasarkan sumber energinya, aktuator tersebut terbagi menjadi 3, yaitu aktuator pneumatik, aktuator hidrolik, dan aktuator motor. Nah, sama halnya dalam dunia industri, ketiga aktuator inilah yang paling banyak digunakan. Jadi yang pertama itu ada katup kontrol pneumatik. Contohnya seperti ini, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua itu ada motor listrik. Ini Ibu rasa kalian sudah banyak juga yang belajar tentang motor listrik. Dan yang ketiga itu adalah motor hidrolik. Ketiga-tiganya nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kerja dari aktuator pneumatik.